Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Zainal. Mas Zainal di Purbalingga menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2010. Jadi pada saat itu di tahun 2010 tersebut ada salah satu keluarga dari Mas Zainal yang meninggal dunia. Masih kerabat gitu ya. Dan waktu itu ya keluarga kan pada ngumpul di sana dan akhirnya Mas Zainal pun diutus sama keluarga. Nal, sana ke kuburan, booking tempat ya buat di ini ya, buat digali untuk pemakaman gitu ya. Mas Zainal pun akhirnya ini pengalaman pertama kali gitu. Duh, malam-malam. Oh ya, meninggalnya itu malam. Baru meninggal itu sekitar jam setengah 10 malam. Dan ini menurut keluarga ya dimakamkan aja segera gitu. Dan warga di kampungnya Mas Zainal memang terbiasa juga. Jadi nggak perlu nunggu sampai pagi lah gitu. Malah kalau malam itu justru pemakamannya itu lumayan cukup rame gitu ya. Karena ya satu adem, orang juga ya udah nggak terlalu sibuk gitu dan ya malam-malam seru gitu. Nah ini ya warga pun memang langsung rame gitu ya, dan Mas Zainal pun akhirnya ya sudah, karena memang yang diutus Mas Zainal dan pemakaman itu, kuburan itu jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah duka itu. Nah si Mas Zainal pun akhirnya berangkat menuju ke arah makam sendirian waktu itu ya. Ya udah nggak apa-apa, itu ngomong sama juru kuncinya yang kebetulan rumahnya itu tepat di depan makam. Saat itu Mas Zainal ke sana ya ada rasa takut yang jelas. Ini rumah gitu, nanti ujung itu sebelah kiri itu kuburan. Nah di depan sebelah sana berarti agak ujung ini rumah juru kuncinya. Mas Zainal pun ke situ dan saat menuju ke rumah juru kunci tersebut kan melewati makam ya, makam yang tempat mau dimakamkan tersebut. Mas Zainal nengok ke sana, nengok ke kiri, ke arah dalam makam. Itu udah ada yang ngegali di sana, ada beberapa orang, dan seingatnya Mas Zainal ada lampu juga, ada lampu yang menerangi, ditaruhnya di bawah gitu ya, kayak lebih mirip kayak petromak atau apa gitu, pokoknya yang nyalanya itu terang. Nah ini udah mulai digali di sini, ada beberapa orang yang tampak lagi sibuk gini, cerak truk. Nah Mas Zainal kan mau ke juru kunci di situ, lah ternyata udah ada yang ngegali dan Mas Zainal itu nggak mendengar ada pengumuman orang meninggal yang lain, baru ini doang yang kerabatnya ini. Jadi pikirannya Mas Zainal ya itu dikira orang ngegali buat kuburannya sih ini, katakanlah misal budeknya begitu ya. Itu tadi dikiranya itu. Jadi Mas Zainal bingung, lah ternyata udah ada yang ngegali. Akhirnya ya Mas Zainal memang dari awal itu juga ini pengalaman pertama kali, gimana ya aku ngomong sama juru kuncinya, Pak Kuncen gitu misalkan, ini mau nguburin orang, apa ngomongnya kayak gimana itu nggak tahu sama sekali. Akhirnya sudah, dia pun karena sudah ada orang yang menggali di makam tadi, Mas Zainal pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk ngetok rumahnya si Pak Juru Kunci. Dipikirnya itu ya wis lah udah beres gitu kan. Akhirnya mungkin udah ada yang ngeduluin Mas Zainal kali. Dia pun balik lagi ke rumah duka sana. Udah rame di situ. Jenazahnya pun udah mulai dimandikan ya malam itu. Dan dari pihak keluarga itu nanya gimana Nal gitu kan. Udah Wak, misalkan jawabnya begitu. Udah Wak, udah digali di sana malah. Oh udah digali. Iya kata si Mas Zainal. Udah kan, tenang aja, duduk-duduk di situ ngobrol-ngobrol sambil bisa bantu-bantu apa kayak gitu. Singkat cerita, jam setengah 11 malam itu semuanya sudah siap. Jenazah sudah dimandikan, udah tinggal ngangkut doang gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ini warga pun tidak tahu ya cara komunikasinya. Kalau di daerah narator sendiri biasanya
Kalau di rumah udah siap, itu nanti ngasih kabar, ngecek di makam sana itu udah beres semua atau belum. Tapi ngitung estimasinya sih biasanya kalau sekitar 1 jam kayak gitu ya udah selesai gitu ya. Tapi ini buat memastikan biasanya ada fase seperti itu. Nah ini di kampungnya Mas Zainal juga nggak kepikiran. Intinya kan wah di kuburan udah digali begitu ya pasti udah beres gitu kan. Ini jenazah pun setelah disolatkan dan sebagainya diangkutlah, dibawalah ke sana menuju ke arah makam. Sesampainya di makam, Mas Zainal pun ikut tapi di bagian belakang. Sesampainya di makam itu gelap, ndak ada apa-apa. Bener-bener makaminnya di mana gitu kan. Ini udah diusung, itu udah sampai di depan kuburan di situ. Ya cuman akhirnya tertunda kan, diturunin dulu di situ dan akhirnya apa? Si Zainal yang dipanggil. Nal, sini, mana? Nal, di mana? Makaminya, lubangnya itu di mana? Di situ, kata si Mas Zainal. Beberapa warga kan akhirnya ke sana ya. Ya nggak ada yang bawa senter, nggak ada yang bawa apa gitu. Soalnya biasanya di saat misal ada pemakaman tersebut itu dipasang beberapa lampu. Udah siap-siap lah. Ini tuh nggak ada lampu satupun. Si Mas Zainal sama beberapa warga itu ngecek ke sana, nggak ada satu lubang pun. Yo Mas Zainal, Nal, gimana sih Nal, kamu Nal? Disalahin gitu ya. Dan waktu itu untung Mas Zainal itu di backup sama beberapa orang-orang yang udah sepuh. Udah ndak apa-apa, ini bukan salahnya Zainal, kata si ada sesepuh di sana. Ini bukan salahnya Zainal. Loh Pak, tapi kan tadi ini udah pesen, Zainal itu suruh booking tempat di sini gitu kan. Ya Mas Zainalnya diem aja ya, karena takut, malu segala macam. Orang tadi udah digali, kata si Mas Zainalnya. Akhirnya ya sempat ada keributan sejenak di situ. Nal, apa yang terjadi? Diceritakan. Aku tadi kesini itu ngeliat di kuburan. Oh udah ada yang ngegali, udah terang, ada beberapa orang lagi ngegali tanah. Ya sudah, orang udah ada yang ngegali. Akhirnya aku balik lagi, katanya. Wah, pada begitu semua kan warganya. Nah, si juru kunci kebetulan udah keluar waktu itu. Ini kenapa gitu kan? Ini Pak Kuncen, mau pemakaman, cuman belum ada yang nggak ada yang ngomong sama saya, nggak ada yang ngabarin, kata si juru kunci tadi. Iya Pak, ini jadi ada kejadian seperti ini. Nah ini di backup ya Mas Zainal ya. Jadi Zainal ini kan ya masih muda, mungkin nggak ngerti atau apa ya Pak ya. Itu tadi katanya melihat ada yang ngegali. Jadi dia balik lagi, nggak jadi ke rumahnya sampean, dikiranya sampean udah tahu, mungkin udah ada orang lain yang ngasih tahu, ternyata belum, katanya begitu. Lah terus ini gimana gitu kan warga kan. Ya sudah kalau kayak gitu kita gali, mari Pak Kuncen gitu ya, ditunjukin di mana tempatnya. Akhirnya kan nanya-nanya ini yang meninggal siapa, biasanya ditaruh di dekat keluarga yang lain. Oh di sebelah sana. Akhirnya ketemulah satu tempat di situ. Baru digali waktu itu Mas Zainal itu diem aja, tapi tetap dirangkul sama si sesepuh tadi, namanya Wakardi. Nah si Pak Kardi gitu ya, Pak Kardi itu memang orangnya udah, Nal, ndak apa-apa, kamu ndak usah kecil hati, ndak usah sedih, yang namanya kayak gitu tuh biasa. Mungkin ya kamu tentu saja kamu ndak sengaja melakukan hal ini, udah ndak apa-apa. Ini warga kayak gini tuh bisa kejadian ke siapa aja, kata si Pak Kardi tadi. Zainal itu ndak sengaja, satu ya mungkin yang nyuruh aja ini yang salah gitu, harusnya jangan nyuruh anak kecil gitu kan, nyuruh yang orang udah dewasa atau apa. Nah ini yang gede-gede juga salah karena nggak ngecek. Dari pihak keluarga juga tentu saja harusnya ada perwakilan selain anak kecil. Zainal ini ngecek ke kuburan udah siap atau belum, dari tadi kan ternyata belum ada. Jadi ini bukan salahnya Zainal doang, melainkan salah semua orang, kata si Pak Kardi. Ya di situ lumayan lah si Mas Zainal itu selamat, meskipun itu tetap aja ya salah satu, tetap Mas Zainal itu salah, cuman dia mengakui salah Mas Zainal waktu itu dan dapat dukungan dari Pak Kardi tersebut. Kurang lebih ya karena memang jenazahnya udah nunggu di depan, lubangnya belum ada,
kira-kira diukur segala macam, panjangnya segini. Akhirnya sudah digali dan selesai kurang lebih sekitar setengah jam kemudian langsung acara pemakaman pun dimulai. Begitu acara pemakaman dimulai, Mas Zainal kan ikut di sana ya, tetap didampingin sama Pak Kardi. Selama pemakaman, Mas Zainal malu, pokoknya malu ya, malu, sedih, dan ya merasa bersalah itu tadi. Nah, dia itu ngeliatin ke arah sekitar. Di situ dia melihat di satu sudut di sana itu kan udah mulai terang ya. Terlihat ada 4 orang laki-laki. Ini bawa pacul, bawa sekop, ya mirip kayak orang-orang penggali tanah gitu ya. Ini lagi pada berdiri semua di salah satu sudut di situ di belakang orang-orang. Itu siapa ya? Kok aku nggak kenal gitu, kata si Mas Zainal. Aku nggak kenal sama mereka. Pas dilihatin jelas-jelas mukanya itu kan agak-agak samar-samar gelap gitu ya. Dilihatin mukanya, matanya itu nggak ada. Matanya itu hitam-hitam semua, kayak bolong semacam itulah. Matanya bolong, kata si Mas Zainal. Terus si orang tadi, keempat-empatnya, ini bergerak dengan cara menyamping, jalan ke samping empat-empatnya begitu, ke sana, pergi, menuju ke arah belakangnya Mas Zainal. Mas Zainal pun nggak berani ngeliatin gitu kan, tetap di sampingnya Pak Kardi tadi, menyelesaikan prosesi pemakaman tadi sampai di penghujung gitu ya. Sampai di penghujung mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi selesai seremonialnya ya. Nah, si Mas Zainal itu ngerasa ini di belakang kok kayak ada orang gitu. Tadi tuh sepertinya nggak ada. Di sampingnya tuh Pak Kardi. Mas Zainal itu mau nengok, si Pak Kardi bilang, jangan nengok Nal, jangan nengok, kata Pak Kardi begitu. Mas Zainal pun akhirnya diem aja gitu kan, fokus ke sana ke arah depan. Dalam hati bertanya-tanya, kenapa ya aku nggak boleh nengok? Pak Kardi pun ngomong, Nal jangan nengok ya, jangan nengok sampai selesai, kata Pak Kardi. Iya Pak, gitu kan. Nurut aja si Mas Zainal ke sana dan akhirnya selesai. Begitu udah selesai, Mas Zainal kan nengok langsung ke belakang karena udah selesai gitu kan. Nengok ke belakang, ternyata keempat-empatnya itu masih berada di situ. Yang tadi dilihat oleh Mas Zainal itu yang orang-orang yang gak ada matanya itu tadi. Mas Zainal pun ketakutan langsung meluk si Pak Kardi. Pak Kardinya tuh, udah tenang, sini, maju ke sini, maju. Akhirnya dibawa maju ke tempat tersebut, ke pemakaman, ke makam gitu ya. Dan ya kirim doa dan sebagainya, akhirnya pulang lah. Saat pulang ternyata kondisi itu udah stabil. Jadi warga itu udah nggak menyalahkan Zainal gitu ya. Intinya apa yang dibilang sama Pak Kardi itu benar. Kalau ini adalah kesalahan semua orang, bukan salahnya Zainal. Dan ya sudah, Mas Zainal pun diajak ngobrol sama warga yang lain gitu ya, termasuk sama pihak keluarganya sendiri waktu itu, yang udah Nal santai aja Nal, nggak usah gimana-gimana, ini tuh masalah ya miskomunikasi, kurang koordinasi, kurang ngobrol dan sebagainya, udah nggak apa-apa. Akhirnya sudah, Mas Zainal itu kan diajak menuju ke rumah duka lagi, cuman karena udah malu, akhirnya Mas Zainal pun dia disamperin sama orang tuanya juga. Nal, pulang, kata bapak gitu kan. Oh iya pak. Akhirnya pulanglah si Mas Zainal. Bapak pun nenangin, udah enggak apa-apa kayak gitu. Kamu kan ya lagian kamu masih kecil. Sama lah seperti yang dibilang sama Pak Kardi. Bapak pun nggak menyalahkan dan akhirnya pulanglah ke rumah. Saat pulang ya si ini tuh nggak bisa nggak bisa tidur, bener-bener asem. Aku kok mengalami begitu. Ini mohon maaf ya, narator itu tiba-tiba lupa gitu nama ini padahal baru disebut tadi. Mohon maaf. Ini namanya tak ganti aja ya gitu. Biasa ini seperti ini. Biasanya nanti ada yang komen kasih tulisan atau apa gitu ya. Ya lagi-lagi narator lupa gitu ya. Jadi ya wis lah. Ini anggap aja namanya Herman gitu ya. Herman ya wis, anggap aja namanya Herman. Nah, si Herman ini akhirnya tidur malam itu. Di dalam tidurnya dia itu mimpi sesuatu yang mimpinya tuh jelas banget, kata si Herman ini ya. Mimpinya tuh jelas banget dan ini tuh bener-bener kayak aku baru mimpi sejelas ini, seolah-olah bener-bener aku itu kayak ngalamin gitu ya. Dia itu mimpi berada di pemakaman, tapi nggak tahu pemakaman di mana,
di mana di situ ada 4 orang itu ya mirip dengan apa yang dilihat sebelumnya. Bawa pacul, bawa sekop, bawa alat-alat gali yang lain, badannya tuh keker. Ada 2 orang yang keker, yang 2 itu kecil, kurus. Ini lagi ngegali lubang. Sementara ini si Mas Herman atau Mas Hilman kayaknya tadi ya. Ya Herman aja tak gantilah. Nah si Mas Herman ini akhirnya diem di situ. Cuman ngeliatin doang gitu. Padahal tahu ini yang ngegali itu sama seperti yang dia lihat sebelumnya, itu nggak ada matanya. Matanya tuh kayak bolong begitu aja. Ya ada rasa takut dan sebagainya. Cuman tak kenapa dia tuh nggak bisa ini. Dan orang-orang ini tuh ngegalinya tuh cepet banget. Brok. Tanah itu muncrat keluar dari dalam gitu ya. Ini benar cepet banget. Nah setelah itu si Mas Hilman tadi, Hilman kali ya namanya. Ya wis ya, balik lagi ke Hilman ya. Nah si Mas Hilman ini akhirnya apa? Ditarik sama orang-orang itu dan dilempar ke dalam lubang tersebut. Setelah itu diuruk dari atas kayak dikubur hidup-hidup semacam itu. Teriak-teriakan si Mas Hilman tadi. Wow. Nah sampai akhirnya dia pun kebangun ya. Saat kebangun ternyata di rumahnya Mas Hilman itu udah rame, banyak orang di sana. Mas Hilman pun bingung loh, kok rame seperti ini, kayak malu gitu kan, karena dia habis melakukan kesalahan ya. Keinget yang tadi, jangan-jangan aku mau disalahin lagi atau apa gitu. Dia pun ketakutan kayak gitu, perasaannya itu bener-bener ndak enak. Dan ternyata dia ditenangin gitu sama bapaknya. Pak Kardi juga ada di sana. Nah ini ditenangin sama bapaknya, udah man, tenang. Iya Pak, cuman aku takut Pak. Kamu kenapa? Aku mimpi begini Pak. Cerita ke bapaknya. Pak Kardi juga melihat, beberapa warga yang lain juga melihat. Nah setelah itu gimana Pak Kardi gitu ya? Udah ndak apa-apa. Dia udah pulang, kata Pak Kardi. Ya di situ Mas Hilman sendiri bingung, ini maksudnya aku itu udah pulang dari mana gitu ya. Pak aku pulang dari mana Pak? Kamu itu kemarin sempat sakit. Jadi kamu tidur itu ini udah hampir 24 jam kata bapak. Kamu kan semalam tidur dan ini udah malam lagi, dan waktu itu sekitar jam 9 ya. Jam 9 malam kamu baru bangun gitu. Hah? Aku tidur selama itu Pak. Berarti ini udah ganti hari Pak. Iya ini udah ganti hari dan mau ganti hari lagi sebentar lagi kata si bapak. Tapi udah ndak apa-apa. Pak Kardi gimana Pak Kardi? Udah ndak apa-apa kata si Pak Kardinya. Akhirnya sudah. Selesailah malam itu, warga pun akhirnya pada pulang, cuma tinggal keluarga aja. Keluarga kondisinya Mas Hilman pun udah mulai membaik gitu ya. Dan saat udah mulai membaik, diajak ngobrol sama bapaknya. Karena dia itu tidur udah seharian, Mas Hilman sendiri kan akhirnya nggak ngantuk. Ngobrol sama bapak sama ibunya itu sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Nah di situ Mas Hilman itu cerita, Pak aku tadi mimpinya tuh begini Pak gitu kan. Aku itu takut, sampai sekarang ya aku masih takut Pak. Takut didatengin lagi sama si 4 orang itu. Udah ndak apa-apa kata bapak. Udah tenang aja, ndak usah dipikirin. Nah jam 1 pagi bapaknya udah ngantuk gitu kan. Dari kemarin itu juga enggak kurang tidur ya, karena khawatir ini kok anak kok nggak bangun. Akhirnya malam itu ngantuk, ibunya juga udah ngantuk. Man kamu istirahat juga ya, sini di kamar bapak aja katanya begitu. Akhirnya sudah si Mas Hilman pun tidurannya gitu di kamar bapaknya. Bapak sama ibunya itu udah ngeleker, adiknya si Mas Hilman juga udah tidur. Mas Hilman itu cuman bolak-balik. Suara pintu di depan itu diketok sama orang, tek. Man, ada yang manggil itu suara orang dewasa, cuman Mas Hilman itu ndak kenal itu suara siapa gitu kan. Dan akhirnya apa? Karena diketok-ketok terus, bapak sama ibu juga ndak bangun-bangun, itu siapa ya gitu. Akhirnya Mas Hilman pun ke depan sana dan pintunya pun dibuka sama Mas Hilman, dan pintu itu ternyata nggak dikunci. Dia tuh cuma jegrek gitu, buka gitu doang, dan ternyata yang datang itu adalah 4 sosok yang itu tadi yang datang ke mimpinya, yang dia lihat di kuburan di situ. Man, ikut yuk, katanya begitu.
Mau, aku ndak mau ikut, kata Mas Hilman. Aku ndak mau ikut. Dia teriak-teriak, ditarik-tarik si Mas Hilman tadi sama 4 sosok tersebut. Diseret itu sampai beberapa langkah ke sana, turun dari rumah gitu ya. Dan ya mungkin jarak sekitar 10-15 meter di depan rumahnya itu, di sana dicegat sama Pak Kardi. Pak Kardi itu tahu-tahu datang, "Woi, lepasin," gitu. Nah, begitu ngeliat Pak Kardi itu, si Mas Hilmannya itu dilepas dan dia langsung lari ke arahnya Pak Kardi. "Lepasin," katanya. "Kamu ngapain ganggu anak ini terus," gitu ya. Anak ini tuh nggak sengaja. Tapi si empat-empatnya itu nggak jawab apapun. Pak Kardi yang ngomong gitu, "Anak ini tuh nggak sengaja melihat kalian, jadi nggak usah seperti ini," gitu ya. "Kasihan dia. Kalau enggak ya kalian berhadapan dengan saya," kata si Pak Kardi. Terus akhirnya sudah, "Ayo Man, kita pulang." Dibawa pulang sama Pak Kardi ke sana. Mas Hilman pun masuk ke dalam rumah, pintu ditutup. Pak Kardi itu nunggu di depan ya. Dia nunggu di depan rumah, cekrek. Pak Kardi bilang, "Saya nggak bisa masuk, saya tunggu di sini," katanya. Akhirnya Mas Hilman pun masuk ke sana, masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar bapak sama ibunya ya. Begitu masuk ke dalam kamar, kaget ngelihat apa? Ngelihat dirinya itu lagi tidur. "Duh, aku masih tidur." Apa? Kayak lompat begitu aja, slep gitu kan. Ya nggak tahu apakah masuk atau gimana, intinya Mas Hilman tertidur. Habis itu tuh nggak inget apa-apa lagi. Nah, keesokan paginya baru bangun. Begitu bangun pagi-pagi, Mas Hilman bangunnya memang agak kesiangan, sekitar jam 7:30. Nah, 7:30 bangun, di rumah itu udah ada Pak Kardi. Begitu keluar, kok ada Pak Kardi? Ya malu-malu gimana sih Mas Hilmannya. Man, udah bangun Man," kata Pak Kardi. "Oh iya Pak," gitu kan. "Iya Pak." Akhirnya salim dulu sama Pak Kardi. "Man, kamu makan dulu sana," kata ibu. Iya, akhirnya makan kan. Setelah makan, si Mas Hilman itu dipanggil ke depan. "Ya Pak Kardi, gimana semalam jalan-jalannya?" kata si. "Jalan-jalan? Jalan-jalan kemana?" Mas Hilmannya pura-pura, bukan pura-pura, dia tuh bingung juga dengan pertanyaan itu. "Iya, semalam kan kamu jalan-jalan keluar rumah, yang ditarik itu loh." Loh, Pak Kardi tahu gitu ya ternyata. Ya sudah, intinya begitu kan, udah ndak apa-apa. Itu udah selesai kok, kamu ndak perlu takut ya, kata si Pak Kardi. Dan Pak Kardi tuh ngomong, ini nanti kemungkinan bentar lagi ya sedia obat turun panas atau apalah. Biasanya setelah ngalamin ini anak bakalan sakit, kata si Pak Kardi. Dan oh iya, orang tuanya pun iya gitu kan. Setelah Pak Kardi pulang, sore harinya bener Mas Hilman itu jatuh sakit, badannya itu demam gitu ya. Dan akhirnya ya sudah dikasih obat penurun panas, kata Pak Kardi itu enggak apa-apa. Sakit selama 2 hari dan alhamdulillah Mas Hilman pun kembali pulih seperti semula. Saat kembali pulih, ternyata cerita dari Mas Hilman ini tuh udah nyebar di kampungnya lah. Dan Mas Hilman kan memang selama beberapa hari itu jatuhnya enggak keluar kan. Ya begitu keluar jadi kayak selebriti lah. Banyak yang nanyain, banyak yang nyapa, banyak yang penasaran dengan apa sih yang dialami oleh Mas Hilman. Akhirnya ya Mas Hilman cerita semuanya begini gitu ya. Ya termasuk ngelibatin Pak Kardi juga waktu itu. Dan Pak Kardi sendiri tuh nggak komentar banyak. Dia cuma jawab, udah ini nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa, udah biasa aja, udah pergi. Jawabannya itu cuma sebatas itu. Dan setelah itu alhamdulillah kehidupannya Mas Hilman sendiri itu kembali normal seperti semula. Udah nggak dikejar-kejar lagi, udah nggak didateng-datengin lagi sama sosok penggali kubur yang 4 orang gitu ya. Itu udah bener-bener nggak ada, semuanya itu udah tenang kembali lah. Dan ya cerita ini mungkin nggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Itu satu cerita dari Mas Hilman atau Mas Herman atau siapapun itu namanya yang tinggal di Purbalingga. Mohon maaf narator itu tadi sempat lupa. Terima kasih banyak atas ceritanya, mohon maaf ya atas insiden tadi. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak.
kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.